Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural, saya hormati dan saya banggakan. Saya tadi mengupload satu orang Habib yang sedang berbicara. Habib tua. Dan saya berani mengatakan di video itu bahwa dia sedang memfitnah Gus Fuad, Kiai Imad, Gus Abbas Buntet. Keji fitnahannya. Kenapa saya katakan fitnah? Karena ucapan dia sandarkan pada Habib menerawang. Apa itu? Terawangan macam apa? Jadi yang dia katakan itu tidak disandarkan pada temuan. Misal ada teman Gus Fuad yang ngomong, misal ada guru Gus Fuad yang ngomong, atau apapun itu. Ini kan enggak. Dia mengatakan Habib menerawang. Apa itu? Itu jelas tuduhan yang keji. Dan banyak sekali di komentar, kolom komentar, oh laporkan dong, laporkan kalau memang itu adalah tuduhan yang keji. Ternyata sekarang ada Panglima Laskar Wali Songo ngamuk. Dia menginstruksikan untuk mencari si Habib tua itu dan memproses secara hukum karena ucapannya. Kan? Ente sih Bib. Tapi ya mesti loh. Jadi supaya membuktikan bahwa ucapan itu sembarangan. Bahwa ucapan itu mesti dipertanggungjawabkan ya oleh dia yang mengucapkan. Jangan sampai seenaknya nuduh sana nuduh sini tanpa ada bukti yang kuat. Ya. Ini kan goblok bintolo namanya. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya. Laskar Wali Songo ngamuk, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Assantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum musuh bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Saya KRMT Syarifuddin, Komandan Pusat, Panglima Besar Pusat Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo pada hari ini 13 Oktober 2023 mengecam keras atas tindakan salah satu oknum Habib, di mana informasinya kami dapatkan ada salah seorang oknum Habib, kita sebut Pak Tua Habib, itu membuat video, membuat konten yang isinya adalah menghina, melakukan tindakan pelanggaran pasal terhadap 4 orang guru-guru kami, orang-orang yang kami muliakan, yaitu Kiai Haji Muhammad Abbas, Kiai Haji Imaduddin, Tuan Kori, dan kemudian Gus Fuad. Pak Tua Habib tadi di dalam videonya menyatakan bahwa 4 orang ini adalah pendusta. Yang kedua, dia juga menyatakan bahwa ketika menjadi santri, 4 orang ini dituduh oleh Pak Habib tua tadi sebagai pelaku ataupun korban sodomi. Yang ketiga, aksi para 4 orang ini dituduh oleh Pak Tua Habib tadi ditunggangi oleh partai terlarang yang ada di Indonesia, yaitu PKI. Sekali lagi, itu tuduhan keji, itu fitnah keji, yang sehingga oleh karena itu saya sebagai Komandan Pusat pertama menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus dan juga anggota untuk secepatnya mencari Pak Tua Habib tadi, dan kemudian kita bawa ke ranah hukum. Kita koordinasi dengan wilayah dimanapun kita ada dengan aparat kepolisian, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, ini adalah sebuah gambaran bahwa di Indonesia ini masih banyak oknum-oknum Habib yang mulutnya culas, mulutnya nggak pantas, suka bikin fitnah, suka melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tentunya ini tidak sesuai dengan adat, istiadat, budaya, etika orang Nusantara, orang Indonesia yang berkepribadian luhur. Oleh karena itu, demi kecintaan kita bersama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita nyatakan perang
kepada siapapun yang melakukan intimidasi, kepada siapapun orang yang sombong dan kemudian merasa lebih tinggi daripada yang lain dan atau kemudian berusaha untuk melawan daripada aturan pemerintahan negara Republik Indonesia. Salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat jelas. Saya sangat sepakat sekali. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai. Ketika mereka teriak, kita bisa lebih teriak kok. Ketika mereka mengklaim punya masa, kita juga punya banyak masa. Dan segala macamnya. Ketika mereka menantang, kita juga bisa lebih menantang. Dan segala macamnya. Artinya, mereka jual, kita borong. Harus sudah mulai. Kenapa? Sudah cukup terlalu lama kita bersabar. Sudah cukup terlalu lama kita diam diri, diinjak-injak, dihinakan, direndahkan, dibabukan. Sudah terlalu lama kita diberbudak. Sudah terlalu lama kita dimarginalkan secara iman. Sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Sudah saatnya kita bangkit melawan. Sudah mulai waktunya kita menunjukkan karakter asli kita. Yang bahkan bukan hanya berani melawan kepada mereka. Ya. Kita berani perang dengan Belanda. Hanya bermodalkan bambu runcing. Bukan berarti kita akan perang dengan mereka. Ya, sekarang masih dalam perang opini, perang gagasan. Mudah-mudahan tidak sampai ke yang lain. Tapi harus mulai dilawan. Narasi perendahan, narasi penginjakan mereka, narasi perbudakan mereka, sudah mulai harus kita lawan. Sudah mulai kita harus bangkit. Udah cukup lah, udah cukup. Udah terlalu lama. Udah terlalu lama. Makanya saya sekali lagi sepakat dengan gertakan yang diucapkan, bukan hanya gertak sambal, yang diucapkan oleh Panglima Laskar Wali Songo. Sabilillah. Apa sih? Mau nunggu apa lagi? Udah waktunya. Kita harus sadar diri. Dan kita harus terangkan kepada banyak orang, kepada banyak masyarakat. Ente jangan mau diperbudak. Ya, gitu. Udah mulai, udah. Apa tidak ngeri ketika saya menayangkan satu Habib yang menghina, benar-benar menghina secara fisik, yang bahkan menurut aturan agama juga nggak boleh. Menghina fisik itu sama dengan menghina Tuhan. Menghina loh, fisik kita jelas-jelas terang-terangan dihina. Ini muka saya muka impor. Ente kayak celengan semar. Hidung pesek. Muka tembem. Mata belok. Ente dihina loh. Pribumi ente dihina loh. Ente direndahkan loh. Ente diinjak-injak secara harkat, derajat, dan martabat loh. Bukan hanya sebagai seorang pribumi. Tetapi sebagai orang yang beriman juga dihina oleh dia. Gak peduli mereka. Mau diam diri masih? Atau mau bangkit? Silakan coba resapi. Ya minimal. Sekarang kita bisa melawan di narasi-narasi. Gak bisa. Gak bisa dibiarkan. Statement-statement yang liar kayak gitu. Hanya untuk menutupi kesalahan mereka, lalu dilemparkanlah tuduhan. Dia kira masyarakat Indonesia masih bisa dibodohi dengan doktrin. Karena yang mengucapkannya Habib, maka lantas ucapannya itu 100% benar. Sekarang enggak. Enggak bisa, bos. Tembok tebal kalian, yang kalian sengaja pasang untuk supaya orang tidak boleh mengkritik kalian,
Sudah dirontokkan, sudah dirubuhkan. Udahlah. Jangan pasang benteng itu lagi. Omongan yang rasional aja. Yang bisa dipahami, yang bisa diterima oleh masyarakat. Jangan tuduh sana fitnah sini tanpa dasar yang jelas. Habib menduga, Habib menerawang. Itu kan dia masih memasang benteng. Merasa bahwa setiap apa yang diucapkannya akan diterima 100% oleh masyarakat. Enggak, bos. Ucapan ente hanya akan jadi bahan tertawaan sekarang. Udah nggak bisa memasang benteng itu, udah nggak bisa. Udah roboh. Ketika polemik nasab di awal, yang dipicu oleh Kiai Imad, yang dipicu oleh Bahar Smith, benteng kalian itu udah roboh. Udah terlalu banyak orang yang bersuara. Guru Gembul, yang saya lihat selalu objektif di dalam melihat persoalan, bersuara mati-mati, edan-edanan, ngeritik Bahar Smith. Belama gadungan dia sebut. Kan tidak tedeng alil-aling kalau Guru Gembul. Semuanya kritik yang menurut kepala dia salah. NU dia kritik. Dah, pokoknya segala macam PKS dia kritik. Semuanya dikritik oleh Guru Gembul. Termasuk Bahar Smith yang habis-habisan dikritik oleh Guru Gembul. Jadi benteng itu sudah hancur. Gak bisa lagi Anda gunakan sebagai upaya untuk tidak boleh tembus kritikan orang kepada Anda. Sekarang udah tembus, bos. Ya jangan pasang benteng itu. Ngomong yang rasional-rasional aja. Yang bisa diterima oleh akal sehat. Bila Anda mau mengatakan bahwa Gus Fuad adalah pelaku Sodom atau korban Sodom, maka harus ada bukti yang menyertainya. Siapa? Temannya kah yang pernah ngomong atau gurunya? Bukan berdasarkan penerawangan Habib. Itu kan goblok itu namanya. Dan ucapan itu mesti diproses secara hukum. Karena nggak bisa. Itu namanya fitnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.